Halo guys, selamat datang di channel Steve. Dan di video kali ini gue akan review handphone Oppo R17 Pro. Ya, ini pertama kalinya gue pakai handphone Oppo. Sebelumnya gue nggak suka handphone merek Oppo, tapi setelah gue melihat handphone ini, semua itu berubah. Gue jadi suka banget HP ini. Pertama kita awali dengan desain dan material dari body handphone ini. Untuk material dari handphone ini, dia terbuat dari kaca belakangnya. Untuk frame sampingnya itu terbuat dari aluminium. Untuk layarnya, dia 6,4 in. Untuk rasionya 19,5 banding 9. Untuk tipe layar yang digunakan itu Super AMOLED. Dan untuk lapisan kacanya, yang bagian depan itu dari Corning Gorilla Glass 6. Dan untuk bagian belakangnya itu lapis Corning Gorilla Glass 5. Untuk sisi kanan ini dia hanya ada tombol power. Terus untuk sisi bawahnya dia ada SIM card tray, ada USB-C, ada mikrofon dan speaker. Untuk SIM card tray-nya ini dia dual SIM yang tidak ada micro SD-nya. Untuk samping bagian kirinya dia hanya ada tombol volume up and down. Terus untuk bagian atas dia hanya ada mikrofon. Terus untuk bagian belakangnya ada 3 kamera, ada dual LED flash dan ada logo Oppo. Untuk depannya juga ada kamera, 1 kamera, dan fingerprintnya ada di dalam layar. Dan juga ini tidak ada jack audionya, jadi jack audio absen dari handphone ini. Untuk spesifikasinya, handphone ini ditenagai oleh Snapdragon 710, Adreno 616, dan untuk baterainya 3700. Untuk RAM-nya yang versi ini RAM-nya 8GB, untuk internalnya 128GB. Dan untuk OS-nya sampai saat ini sekarang per Februari 2020 itu masih Android Pie dan Color OS 6. Untuk update yang TOF kameranya sampai saat ini juga belum dapat. Seperti biasa, gue akan bagi video ini menjadi 2 bagian. Yang pertama like dan dislike. Untuk bagian pertama adalah desain. Handphone ini desainnya sangat-sangat cantik sekali. Ya, kayaknya siapapun yang megang handphone ini, gue bisa katakan kalau dia akan langsung suka dengan desainnya. Walaupun kalau misalkan diperhatiin, itu desainnya ini mirip Samsung S9. Ya, ini gue ngerasa kayak agak mirip S9, tapi ya it's okay, nggak masalah. Karena gue juga kan sebagai konsumen, jadi ya gue nggak terlalu pusing lah mau ini handphone desainnya niru siapa, gue nggak terlalu pusing. Karena ya yang penting gue beli handphone, gue dapet dengan desain yang oke, ya udah, I'm happy. Untuk gue paling suka tuh bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya itu kaca, tapi kacanya itu dia nggak gampang untuk ceplak sidik jari. Untuk bodinya juga ini terbuat dari aluminium kokoh. Untuk layarnya itu juga oke, nggak masalah. Ya walaupun tentu mau Corning Gorilla Glass berapapun tetap aja baret-baret aja. Dan tetap pada akhirnya ujung-ujungnya kita pakai case. Ya, gua rasa agak sayang aja kalau misalkan belakangnya baret-baret, jadi gua pakein case. Tapi sebenarnya handphone itu enaknya nggak pakai case, cuman ya sayang aja nanti kalau di sini baret-baret. Nah, untuk yang kedua adalah SuperVOOC 50 watt. Ya, ini juga menjadi salah satu alasan gue kenapa gue pengen nyoba beli handphone ini. Itu ngecasnya cepet banget, itu 40-45 menit itu penuh. Jadi kalau misalkan kita lagi buru-buru nih, ngecas cepet tuh berguna banget. Gue udah nggak ada lagi tuh yang namanya ngecas malam-malam gitu. Biasa gue cas dulu sebentar, nanti cabut deh. Nggak taunya gue ketinggalan tidur. Terus tahu-tahu, wah udah penuh 100% pagi-pagi. Tapi kayak ada rasa was-was, aduh rusak nggak ya? Terus kalau misalkan kita juga baterai sekarat, kita lagi di acara mana, oh ada charger, kita colok aja sebentar, 10 menit, 20 menit, itu bisa keisi banyak. Dan untuk baterainya juga nggak cepat habis. Ini hitungannya termasuk nggak awet banget, tapi lumayan. Udah lumayan banget, handphone 3700 baterainya. Ini ya nggak boros lah, ini nggak boros. Ditambah juga kan ini pakai chipset Snapdragon 710 yang nggak terlalu tinggi powernya, yang bisa lebih efisien. Untuk alasan yang ketiga, kameranya. Kamera di handphone ini sangat cantik. Ya, gue nggak lebay ngomong, memang ini benar-benar bagus. Dan gue udah kasih unjuk ke banyak orang, dan memang semua mengatakan bahwa kamera ini keren sekali. Dan ini juga menjadi salah satu alasan gue kenapa gue mau beli handphone ini. Untuk di atas ini ada 3 kamera. Yang atas ini kamera TOF, time of flight. Yang kedua ini kamera utama 12 megapiksel, aperture-nya f1.5 dan 2.4.
Untuk kamera bawahnya ini dia kamera depth sensor 20 megapiksel dan di bawahnya ada LED flash. Untuk kamera depannya ini dia 25 megapiksel yang hasilnya cukup memuaskan. Berikut adalah hasil dari gambar dan video dari Oppo R17 Pro. Halo guys, ini coba dari kamera Oppo R17 Pro. Untuk kamera di resolusi Full HD. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera depan dari Oppo R17 Pro. Kalian bisa lihat. Untuk like yang keempat adalah fingerprint di layar handphone ini. Ya memang sih untuk kecepatan fingerprintnya ini nggak cepet-cepet banget, tapi ya gua ngerasa feel-nya enak aja. Kayak gimana gitu, futuristik aja. Kalau biasa kan di belakang atau enggak di samping gitu. Kali ini di layar. Ya emang sih kalau handphone yang fingerprint di layar udah banyak, tapi ya ini baru pertama kali gue pakai handphone yang fingerprintnya di layar. Ya, norak sekali ya. Dan untuk kecepatan face unlock-nya juga ini nggak main-main, ini cepat bener. Dan untuk bagian 5 adalah musiknya. Di handphone ini ada satu booster yang dinamakan D-Rack. Tulisannya seperti ini. Dan untuk kualitas suara yang dihasilkan yang keluar dari handphone ini itu sangat-sangat keren sekali, dan jadi lebih kaya, jadi lebih bassnya lebih nendang. Tapi ini hanya berlaku kalau kita pakai earphone atau pakai headset aja sih. Tapi kalau misalkan untuk loudspeaker, ya, fitur ini tidak bisa aktif. Handphone ini tidak ada jack audio, jadi kita mesti pakai dongle, kita mesti pakai converter ini. Tapi bersyukurnya adalah handphone ini nggak rewel terhadap converter. Kalau misalkan di Google Pixel kan rewel banget tuh, dia mesti emang khusus buat dia aja. Dan kalau ini gue beli di online dan ini bisa kepake. Ini gue beli murah banget, 10.000 atau 20.000 saya lupa lah. Pokoknya ini murah, dan gue juga ada satu dongle tambahan lagi yang mereknya apa ya, lupa gue. Dan itu bisa juga. Jadi memang gue juga udah nggak masalah lagi dengan tidak adanya jack audio 3,5. Tapi kalau misalkan dongle-nya ini rewel, gue akan sangat masalah sekali. Nah, kalau misalkan gue bahas fitur-fitur yang lain seperti misalkan NFC, di handphone ini ada NFC yang itu kayaknya saat ini sangat berguna sekali. Fitur itu buat ngecek saldo dan bisa top up juga. Kalau misalkan di urgent lagi di tol itu sangat berguna sekali. Untuk sensor-sensornya juga lengkap. Ini ada gyroscope, terus ada magnet sensor juga. Terus ada game mode-nya yang kita bisa balas pesan WhatsApp ketika sedang main game dan tanpa menghentikan gamenya itu sendiri. Nah, cuman di handphone ini dia belum ada fitur dark mode. Jadi cuman ada fitur mode baca aja. Ya, fitur dark mode mungkin nanti akan ada di ColorOS 7 mungkin. Ya, karena ini juga masih Android Pie sih, jadi belum Android 10. Ya, untuk yang gua nggak suka adalah yang pertama, dislike yang pertama itu kamera TOF yang nggak berguna sama sekali. Ya, ini kalian bisa bayangin nggak kalau misalkan dulu beli handphone ini yang harga 10 juta yang mengharapkan kita bisa nyoba kamera 3D-nya ini, tapi kamera 3D-nya ternyata nggak bisa dipakai. Itu kayak mubazir banget loh. Itu kayak apa sih, gue beli handphone 10 juta tapi nggak bisa dipakai. Buat apaan? Kameranya maksudnya nggak bisa dipakai yang ini. Sampai saat ini juga belum dapat update.
Dan sekarang ini Februari 2020 juga belum update untuk kamera TOF-nya, yang katanya nanti akan ada lewat software, tapi sampai saat ini juga masih belum dapet. Ya mendingan diganti kamera tele atau kamera wide yang jelas kita masih bisa pakai. Buat gue ini sangat mubazir. Dan kalau misalkan karena softwarenya belum bagus, kenapa kamera ini harus ada? Kenapa ini harus diciptakan? Kalau memang belum yakin kalau itu memang hasilnya bagus. Jadi buat gue ini nggak enak banget sih. Nah, untuk dislike yang kedua, handphone ini Snapdragon 710 di harga 10 juta pada saat itu. Ya, pada saat itu pasti banyak orang berpikir, lah mendingan gue beli Pocophone harganya setengahnya, tapi dapat Snapdragon 845, atau mendingan beli handphone lain yang jauh lebih worth it. Memang ini handphonenya memang tergolong overpriced pada saat itu. Tapi kalau misalkan setelah pakai handphone ini, pasti orang akan berpikir, oh harga 10 juta pada saat itu kayaknya wajar deh. Kalau misalkan ngelihat bodinya yang premium ini, terus ada fast chargingnya yang sampai 50 watt yang cuma 40 menit penuh, terus juga layarnya Super AMOLED, bagus. Fingerprint di layar dengan catatan pada saat itu kan fingerprint di layar itu masih langka ya, jadi hanya beberapa handphone aja yang punya. Terus juga kameranya bagus banget gitu. Jadi memang handphone ini marketnya itu bukan orang yang suka ngegame, bukan orang yang nyari performa dari handphone, tapi lebih orang yang lebih ke pemakaian casual, lebih ke pemakaian yang sederhana. Ya walaupun sebenarnya Snapdragon 710 juga nggak jelek-jelek amat. Kalau buat ngegame masih oke, masih stabil, dan ya memang nggak bisa di grafik tinggi, tapi udah cukup playable dan bisa dimainkan dengan cukup lumayan. Untuk skor Antutunya itu sekitar 150 ribuan. Nah, ini juga ada beberapa game yang gue tes. Yang pertama ini gue coba di AOV. AOV itu bisa high frame rate, tapi untuk display quality-nya itu nggak bisa sampai ultra. Nah, display yang ultranya itu kalau di AOV itu bisa efek rumput yang bergoyang dan kayak ada percikan air gitu. Jadi kalau kita injak airnya kayak ada efek airnya gitu. Jadi nggak bisa sampai mode itu. Nah itu untuk AOV. Untuk Dragon Ball Legend itu lancar, itu bisa di high frame rate dan mulus, bisa berjalan dengan baik. Untuk PUBG itu maksimal hanya sampai settingan di ultra aja. Tapi untuk PUBG juga dimaininnya masih enak kok. Jadi ya sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan memang grafik nggak bisa tinggi. Yang penting adalah lancarnya itu. Nah untuk COD ini maksimal very high dan bisa dimainkan dengan sangat baik, dan di main COD itu juga masih enak-enak banget. Untuk Mobile Legends ini semua rata kanan. Mobile Legends semua bisa di settingan ultra, high frame rate bisa. Pokoknya Mobile Legends sama sekali nggak masalah di handphone ini. Di slide ketiga adalah posisi speaker. Gue ngerasa ini kayak posisi speaker sama SIM cardnya harusnya dibalik deh. Ya, karena kalau misalkan main game, kita suka ketutupan tangan. Ya, walaupun sebenarnya bisa diakali sih kalau kita balik handphonenya. Tapi rasanya kalau kita balik handphonenya kayak rasa aneh aja gitu. Biasanya tuh yang kamera depannya itu posisinya ada di tangan kiri. Ya, sebenarnya ini masalah pembiasaan aja sih. Jadi kesimpulannya adalah handphone ini bukan untuk gamer kelas kakap, tapi untuk gamer yang biasa-biasa aja. Terus juga bukan untuk pemakaian berat. Ya untuk orang-orang yang makainya handphone biasa aja, yang penting kamera bagus, terus ngecasnya cepet, terus bodinya desainnya mantap, cantik sekali. Ya, itu sih kalau menurut gue ya. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. And